Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan lillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin al-Muqtafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Amma ba'd. Segenap mahasiswa semester 4 prodi PAI yang dibanggakan sekaligus Bapak cintai, materi kita pada pertemuan yang ketiga adalah tentang sholat. Sholat dalam perspektif perbandingan mazhab. Sekali lagi, Bapak tidak akan membahas secara detail mazhab yang banyak, apalagi mazhab yang 4 saja tidak. Bapak pengen mencoba mengupas bagian-bagian dari sholat yang menjadi rutinitas kita, tetapi kemudian ada sisi, ada celah di mana para ulama yang kadang dari berbagai mazhab atau dari beberapa mazhab atau dari mazhab tertentu beda, sekedar sebagai sangu, sebagai bulghoh, sebagai bekal. Barangkali kita sekali lagi kredit untuk melakukannya. Kalau sudah punya bekal, enak. Istilah orang kalau sudah punya pacul, meski tidak langsung dipakai, enak. Sewaktu-waktu kita butuh, kita bisa memakai. Sholat telah menjadi maklum bersama secara bahasa adalah doa. Kenapa secara etimologi doa? Karena memang esensinya sholat minal awal wal akhir itu nyatanya doa mayoritas. Yang kedua itu takrir atau ikrar bi'azamatillah, pengakuan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karenanya menjadi tidak heran kalau kemudian secara etimologi sholat itu adalah secara etimologi doa, karena memang isinya doa. Ya, selain doa tadi ikrar bi'azamatillah, pengakuan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara terminologi agama fikih, utamanya dalam perspektif mazhab Syafi'i, sholat adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamatun bitaslim, yaitu ucapan-ucapan dan pekerjaan-pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ucapan maupun yang disebut sebagai rukun qauliyah maupun pekerjaan yang disebut sebagai rukun fi'liyah itu kemudian terangkai dalam satu riwayat 16 rukun, dalam riwayat yang lain 17 rukun, dalam riwayat yang lain lagi 18 rukun, bahkan sampai ada yang mengatakan 19 rukun. Itu esensinya sholat. 16 rukun itu tentu dimulai dari takbiratul ihram. Di dalamnya ada niat atau niat dulu, kemudian takbiratul ihram 2, ketiga kemudian berdiri, keempat kemudian qiraatul Fatihah, kelima kemudian ruku, keenam tumanina di dalam ruku, ketujuh i'tidal, kedelapan tumanina di dalam i'tidal, kemudian kesembilan sujud, kesepuluh tumanina di dalam sujud pertama, ke-11 jalsah baina sajdatain, kemudian ke-12-nya tumanina di dalam jalsah baina sajdatain, ke-13 sujud yang kedua, dan ke-14 adalah sujud tumanina di dalam sujud yang kedua, kemudian yang ke-15 adalah tasyahud akhir, yang ke-16 duduk duduk semata-mata karena tasyahud akhir. Ini versi 16 nih, versi banyak nih. Kemudian yang ke-17 adalah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian yang ke-18 salam. Kalau kita mau tambahi itu nanti niatul khuruj, niat keluar dari sholat, menjadi 19. Kalau kita mau kurangi, dikurangilah tumanina tadi. Tumanina tidak dimasukkan sebagai rukun, itu nanti akan berkurang, bisa menjadi sampai bahkan bisa jadi tidak 16 lagi, kurang. Kalau tumanina di 5 tempat itu dicabut, ya, dikurangi 19 berarti 14 tinggal. Kemudian tentu
ya, memasukkan nanti ada tartib, ada mualah, berurutan. Tidak boleh kemudian tidak berurutan. Ada mualah, berkesinambungan, tidak boleh terlalu panjang dan seterusnya. Sahabat-sahabat mahasiswa semester 4 yang dibanggakan dan Bapak cintai, dari bangunan sholat di mana rinciannya terrekam atau terurai di dalam rukun-rukun yang tadi oleh Bapak sudah disampaikan, itu kemudian ada beberapa poin yang mesti menjadi penekanan sebagaimana kajian kita pada kali ini terkait dengan perbandingan mata. Misalnya di dalam Fatihah, ya, tadi rukun yang keempat setelah berdiri bagi yang mampu itu adalah membaca Fatihah. Membaca Fatihah ini 4 mazhab berbeda. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Hanafi sepakat bahwa 7 ayat di dalam Fatihah itu hitungannya mulai dari Bismillah. Dengan narasi yang ada di dalam literasi fikih, wa Bismillah ayatun min ayatil Fatihah. 7 ayat ini tertuang di dalam firman Allah, sab'un minal masani wal Qur'anal azim. Sab'un minal masani ada 7 ayat agung, ya, dari Qur'anul azim itu Fatihah. Lah hitungan 7 itu dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Rahmanirrahim. 3. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Itu yang hitung Bismillah. Kalau Bismillah tidak dihitung sebagaimana mazhabnya Imam Malik, itu ketujuhnya adalah bukan ghairil maghdubi 'alaihim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tetapi ketujuhnya adalah waladdallin. Waladdallin itu ketujuh. Bismillah tidak dihitung. Itu yang menganggap bahwa namanya Bismillah bukan sebagai bagian dari ayatul Fatihah, tetapi ayatul min jami'i suratil Qur'an. Jadi ayat yang mustaqil, ayat yang tersendiri. Karena Fatihah sebagai surat, maka kemudian ada Bismillah. Imam Malik berpandangan seperti itu. Pertanyaannya yang amat krusial, bagaimana kemudian ketika kita sholat berjamaah dengan mazhab Imam Malik? Ketika kita mengikuti norma yang asli, ketika memang betul-betul tidak dibaca, bukan dibaca dengan pelan, bukan, tapi tidak dibaca, berarti kita berjamaah dengan orang yang berbeda pandangan soal rukun. Karena Fatihah itu rukun dan bagian dari Fatihah adalah Bismillah, maka ketika tidak membaca Bismillah sama saja dengan tidak membaca Fatihah. Nah, ketika kita berjamaah dengan yang seperti ini, berarti kita berjamaah dengan orang yang tidak melaksanakan rukun. Nah, ini masalah ketika kita bicara dalam pengertian norma yang asli. Tetapi para ulama belakangan punya pandangan dalam konteks menghindari terhadap fitnatul a'dzam atau fitnah azimah dan seterusnya, sehingga kemudian ada solusi-solusi yang mengatakan bahwa kita berhusnudzon, mudah-mudahan yang menjadi imam kita membaca, sehingga dengan seperti itu sholat kita menjadi sholat yang tidak bermasalah. Artinya sholatnya menjadi sholat yang sah. Dengan demikian kita nanti tidak usah mengulangi, dan artinya kita boleh berjamaah dengan imam yang sah. Terutama kan di Arab Saudi, di mana imam-imamnya rata-rata adalah dari mazhab Hanafi dan seterusnya. Berikutnya adalah yang perlu kemudian ditekankan di dalam sholat yang menjadi titik tekan terkait dengan persoalan perbedaan di antara mazhab adalah misalnya soal waktunya sholat. Ini juga bukan dari mazhab di luar Syafi'i, tapi dari mazhab Syafi'i. Misalnya sholat maghrib.
Waktu sholat maghrib itu kalau mengikuti terhadap kaul jadinya Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i pada saat di Baghdad itu pendek sekali. Waktu yang hanya cukup untuk bersuci, memakai pakaian agar dari koma, kemudian 3 rakaat. Habislah waktu itu. Jadi gak ada kesempatan untuk kita setelah waktu maghrib masuk berbuka, apalagi menghabiskan 2 batang, apalagi BAB dulu, gak ada itu. Lah, pendapat yang longgar itu justru pendapat mazhabnya Imam Syafi'i, dan yang dipakai yang dianggap sahih, yang qadim itu pendapatnya Imam Syafi'i yang ada di Mesir, yang mengatakan bahwa waktu maghrib imtidaduhu min ghurubis syamsi ila ghurubis syafaqil ahmar, dari mulai matahari tenggelam sampai dengan mega merah betul-betul tenggelam. Jadi agak panjang, hampir kurang lebih sekitar 1 jam, yang artinya cukup untuk berbuka pada saat bagi yang puasa, untuk menghabiskan 2 batang, untuk BAB dulu, tuh bisa jadi mandi dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira sekelumit Al-Faqih berbagi soal sholat sampai di situ. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Fastaghfirullah lakum wa qulu amri ilallah innallaha basirun bil ibad wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Leon, sudah aja dulu ya, perlu 3 aja dulu ya. Saya 3 dulu, nanti yang akan datang Jumat, Kamis depan ya.